Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan si Mamang di channel YouTube Bening Subarna. Welcome back to my channel. Seperti biasa si Mamang ada di belakang kamera sambil berbagi servis elektronik. Kali ini bagaimana nih cara menyambungkan kabel-kabel yang putus. Ini si Mamang dapat proyekan atau kerjaan ya. Nggak tahu nih, datangnya sudah seperti ini gitu ya. Ini putus nih. Kayaknya nggak hati-hati ya. Ini sebetulnya kesulitannya atau kerusakannya tidak terlalu sulit, hanya putus bagian ini nih, bagian paus atau pius. Nah ini kemungkinan besar ini yang nyervis pertama, karena dia hanya tahunya ganti pius. Nah ini nih, ini dia udah disatuin gitu ya. Ternyata ini kan nempel di sini, ketarik gitu sobat YouTube, otomatis jadi pada putus ya. Nah jadi si Mang yang ketempuhan nih. Tuh, mana? Aduh, kurang fokus nih. Nah, ini nih. Nah, ini ada beberapa ujung kabel gitu ya, ujung kawat emailnya yang menjulur gitu ya. Semuanya pada lepas dari tempatnya. Bingung juga nih sih, Mang. Begitu sobat itu. Jadi mau dirakit lagi, mau dipasangin ke sini. Tapi ini udah ketemu gitu ya. Udah dicatat barusan nih sama si Mang nih udah dicatat. Nah, ini nih. Sini kan ada ini nih ada kabel merah, ini kabel merah, oranye dan abu-abu juga yang biru. Sini untuk bagian speed ya, ini eh, saklar rotari itu ya atau saklar putar. Itu ada warna kabel merah, ada yang oranye. Di sini juga ada abu-abu dan ada yang biru. Ini yang biru langsung ke PLN, sedangkan yang coklat besar itu masuknya ke bagian induk switch gitu ya. Ini anak switchnya ada high, mid, low. Untuk high itu warna merah, untuk middle-nya itu warna oranye atau kuning, dan untuk low-nya itu warna abu-abu. Nah untuk kondensatornya ternyata dipasang di sini ya. Ini udah kondensatornya udah nempel di sini ya. Dan ini nanti masuk ke lilitan gitu sobat YouTube. Ada-ada saja nih konsumen. Ini udah dicatat ya. Cosmos. Nah ini tipenya sob. Ini kawatnya juga udah diukur tadi ya. Pakai ini nih, pakai mikrometer nih. Ada dua macam gitu sobat YouTube. Ada yang ukuran 0,15 dan 0,18. Nah ini kebetulan yang putusnya sudah disambung sama si Mang nih. Ini yang pojok sini, yang agak ini nih. Ini untuk bagian running itu ya. Ada buat running. Terus ada ini yang speed. Yang ini speed, yang ini running. Jadi rangkap tiga gitu ya. Kabelnya rangkap tiga, cuman jumlahnya beda gitu ya. Soalnya kalau diukur tahanan yang paling banyak itu yaitu buat speed, buat running apa tuh ya, running sama speed. Ya speednya itu yang kalau yang besar itu untuk kecepatan tinggi, untuk high gitu ya. Sedangkan yang dua itu ya lilitannya kalau diukur pakai apometer nih, eh, tahanan jenisnya atau tahanan dalamnya rada rendah gitu ya. Berarti itu untuk ini ya, untuk speed eh 2 dan 1 gitu ya. Low dan middle gitu.
Ini yang jadi permasalahannya, ini kok beda gitu ya. Ini tidak ada celah sobat itu. Tuh, ini kan tertutup. Emang ini ada ini gitu ya, cara masukinnya ada. Nah, ini nih ada semacam kayak soket gitu ya. Tuh. Ini lain daripada yang lain. Biasanya kan kalau yang umum itu ada ininya gitu. Ada celah gitu ya. Ada celah buat gosingnya gitu ya. Tapi ini kok nggak ada gitu. Apa mungkin bisa muter gitu atau tidak nih? Bingung juga nih sih emang. Kok bisa-bisanya ya? Bisa keluar magnet. Kalau ininya sih sama. Untuk asnya tuh sama gitu ya. Cuman ini kan buatan pabrik, bawaannya seperti ini. Begitu sobat YouTube, motor model LP254C, speed 1200 per minute, specific speed 50 watt. Baik sobat YouTube, mungkin hanya itu ya review dari Simang nih. Ini hanya berbagi saja, ini ada yang aneh gitu. Kalau untuk lilitan sih umum gitu ya. Cuman ini kok ini nggak ada celah gitu. Tuh nggak ada celah. Ini kan celahnya juga menyatu. Nggak ada yang gapnya gitu ya. Atau celah udara gitu. Ini langsung sobat itu menyatu. Tuh. Ini menyatu sob. Ini kok bisa jadi magnet di sini ya? Nggak panas gitu. Bingung juga nih si Mang. Ada-ada saja. Jadi untuk magnetnya tuh sekelilingnya gitu. Oke, sobat itu mungkin hanya itu ya. Sekilas berbagi saja untuk elektronik dari Simang. Terima kasih yang suka, silahkan subscribe. Assalamualaikum.